Hai semua, selamat pagi, siang, atau malam. Kembali lagi sama Bang Louis di Ilusi Channel. Kali ini, Bang Louis mau rangkum alur cerita film The Bounty Hunter. Film ini berisi mengenai pasangan suami istri yang sudah lama cerai, namun dipersatukan kembali dengan cara yang bikin kita mikir ulang betapa anjingnya si cowok. Kalau kalian penasaran, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng agar kalian tahu video update terbaru dari Bang Louis. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang pria menaiki mobil yang beberapa saat kemudian lagi memanggil seseorang dan keluar asap dari mobilnya. Pria itu pun berhenti dan membuka bagasinya. Ketika dibuka, keluar seorang wanita yang lagi disekap di bagasi mobil dan memukul adik manis milik si pria. Wanita ini bernama Nicole, dan si pria bernama Milo. Ternyata dua orang ini mantan suami istri dan diceritakan si Nicole diculik mantan suaminya untuk mendapatkan uang. Oke. Kemudian film dipotong dan memperlihatkan 24 jam sebelum kejadian di awal film. Saat ini scene berpindah pada Milo yang sedang berburu seseorang di hari festival ulang tahun Amerika. Oh iya, ceritanya Milo ini dia mantan polisi yang dipecat dan beralih profesi menjadi pemburu bayaran. Jadi di Amerika sana ada bisnis jasa yang tugasnya cariin orang buronan yang akan dimasukkan ke dalam penjara. Singkat cerita, Milo menemukan targetnya namun dijegat penagih hutang karena dia kalah judi. Milo pun membereskan debt collector itu dengan cepat dan melanjutkan berburu targetnya yang lagi pakai egrang. Kalian tahu egrang kan? Dia berlarian mengejar buruannya melintasi rumah-rumah hingga atap gedung dan menangkap dengan lompatan kecil di atas mobil polisi. Milo pun akhirnya mendapatkan buruan dan memborgol tangan buruannya. Namun karena Milo merusak mobil polisi yang menyebabkan dirinya ditangkap juga. Scene berpindah saat malam hari memperlihatkan kedatangan kepala polisi yakni Bobby yang akan membebaskan Milo dari penjara dan mengajaknya makan malam. Saat makan malam diceritakan ternyata si Bobby ini yang mempertemukan Milo dengan Nicole sampai keduanya menikah. Bobby juga memberi saran kepada Milo untuk tidak sering berurusan dengan polisi karena Milo bukan polisi lagi yang tentu itu akan merepotkan Bobby sebagai teman baiknya. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Nicole yang keluar dari lift. Diceritakan Nicole ini bekerja sebagai wartawan dan saat ini dia sedang mengumpulkan bahan berita mengenai tragedi bunuh diri seorang penjaga gedung barang sitaan polisi yang kematiannya cukup janggal. Ketika Nicole duduk di kursinya, ia melihat kertas yang mengingatkan agar dirinya datang ke pengadilan besok. Jadi, ceritanya si Nicole ini juga berurusan dengan polisi karena menabrak kuda milik polisi. Kemudian datang teman kerja Nicole yakni Stuart, yang kerjaannya selalu menggoda Nicole untuk jadi pacarnya. Ngenes banget hidupnya. Di sini Stuart kembali menggoda Nicole dan mengajaknya untuk meliput kejadian bersama. Namun, Nicole menolak dan meninggalkannya ke toilet. Dan ketika berada di toilet, Nicole menghubungi Jimmy dan memintanya untuk mencari informasi mengenai insiden bunuh diri seseorang penjaga gedung barang sitaan. Setelah Nicole beres menelpon Jimmy, tiba-tiba suara Stuart mengejutkannya. Ya ampun Stuart, gak gitu juga Bambang kalau lagi kasmaran. Lagi-lagi Stuart mengajaknya berkencan dan Nicole tetap menolak dengan berbagai alasan. Keesokannya Nicole mendatangi pengadilan dengan didampingi pengacaranya. Namun tiba-tiba Nicole mendapatkan telepon dari Jimmy. Jimmy memberitahu bahwa saat ini dia telah mendapatkan informasi jelas mengenai tragedi bunuh diri. Namun dirinya harus cepat dan menyuruh Nicole bertemu sebelum Jimmy kedatangan tamu tidak diundang yakni Jaya Langkung yang akan mencelakai Jimmy. Oh, salah. Maksudnya si pelaku utama tragedi bunuh diri. Karena Nicole harus mengejar informasi, dirinya meninggalkan pengacaranya sendirian dan mangkir dari pengadilan. Akhirnya hakim memutuskan untuk menangkap dan memenjarakan Nicole. Saat ini diperlihatkan Jimmy yang sedang menunggu Nicole, dan tiba-tiba Mehler memecahkan kaca mobil Jimmy dan membawa Jimmy kabur. Nicole yang baru saja datang kebingungan melihat mobil Jimmy yang kosong. Kemudian Nicole mendatangi rumah Jimmy untuk mencari informasi mengenai hilangnya Jimmy. Di sana Nicole hanya menemukan barang bukti rekaman kasus pembunuhan Mehler. Namun dirinya masih belum menyadari jika itu merupakan barang bukti. Kemudian Nicole menghubungi Bobby untuk membantu memecahkan kasus yang semakin rumit dan mencari keberadaan Jimmy yang menghilang dari mobilnya. Scene berlanjut memperlihatkan Milo yang sedang tidur di kantornya. Kemudian bosnya Milo mengajaknya bicara dan memberikan tugas baru untuk menangkap seseorang. Namun ternyata orang itu adalah mantan istrinya sendiri yakni Nicole. Mendengar itu, Milo sangat bahagia dan akan mendapatkan upah $5.000 jika berhasil menangkap Nicole. Tuh kan, bangsat banget nih orang. Milo pun mendatangi rumah Nicole namun tidak ada orang di dalam dan akhirnya Milo memanjat pagar belakang rumah. Ketika dirinya masuk rumah, Milo mulai mengotori barang-barang milik Nicole.
seperti karpet yang diberi lumpur, sikat gigi yang dicelupkan toilet, hingga makan snack di kamar Nicole. Setelah puas mengotori barang-barang di rumah, Milo pun pergi menuju ibunya Nicole, yakni Kitty, yang sekaligus seorang penyanyi, untuk mencari tahu keberadaan Nicole saat ini. Singkat cerita, Milo pun bisa bertemu Kitty dan mengobrol cukup lama, dan Milo menanyakan kepada Kitty mungkin dirinya tahu keberadaan Nicole. Sampai akhirnya Kitty mengatakan jika Nicole pergi untuk mendapatkan keberuntungan, dan sayangnya Kitty tidak tahu apa maksud dari anaknya itu. Namun karena sebelumnya Milo pernah menikah dengan Nicole, Milo pun paham maksud dari Nicole mencari keberuntungan. Dirinya langsung menuju pacuan kuda untuk bertemu Nicole di sana. Dan Nicole pun kaget melihat kemunculan Milo yang datang secara tiba-tiba. Di sini Milo mulai memberitahu tujuannya untuk menangkap Nicole dan membawanya ke penjara karena mangkir dari pengadilan. Akhirnya Nicole kabur dan menjauh dari Milo. Namun beberapa saat kemudian usahanya gagal karena Milo sudah menyiapkan mobilnya dan memasukkan Nicole ke bagasi. Sampai di sini kita kembali ke awal film di mana Nicole disekap di dalam bagasi mobil. Tiba-tiba ponsel Nicole berbunyi dan rupanya itu dari Jimmy. Jimmy yang sekarang sedang ditodong oleh Mahler mengatakan jika tidak perlu meneruskan lagi kasusnya dan menanyakan keberadaan Nicole saat ini. Nicole pun menjawab dirinya sedang menuju Atlantic City. Dan kemudian Mahler bersiap mengejar Nicole untuk mengambil bukti rekaman. Cerita berlanjut pada malam hari ketika Nicole sedang bernegosiasi dengan Milo agar dirinya dilepaskan dengan menyuap uang $500. Namun Milo menolak karena ia akan mendapatkan uang lebih banyak lagi jika menyerahkan Nicole ke penjara. Kemudian Nicole menawarinya kembali untuk menggunakan uangnya berjudi. Namun Nicole memberi perjanjian jika ia telah mendapatkan uang $5.000, Milo harus melepaskan Nicole. Saat ini kembali memperlihatkan Milo yang sedang berjudi ditemani Nicole. Dirinya meminta Nicole untuk meniupkan dadu supaya beruntung. Dan tak kenapa setelah dadu itu ditiup Nicole, Milo bisa berkali-kali memenangkan judi. Dan ketika Milo mencapai kemenangan $8.000, Nicole pergi sesuai perjanjian sebelumnya. Melihat itu, Milo mencegahnya dan memaksa agar Nicole tetap menemani Milo berjudi sambil meniup dadu. Namun, Nicole terlanjur ngambek dan tidak mau meniup dadunya lagi. Dan benar saja, seketika itu Milo berkali-kali kalah yang menyebabkan dirinya berhenti berjudi. Milo akhirnya mengajak Nicole mencari kamar untuk istirahat dan tetap memborgol Nicole agar tidak kabur. Kemudian Milo melanjutkan judinya dengan berharap bisa menang. Namun takdir berkata lain yang membuat uang Milo habis tak tersisa. Milo pun tidur yang secara langsung memberikan kesempatan Nicole untuk mengambil kunci borgol. Namun ketika dirinya akan berhasil mengambil kunci, tiba-tiba Milo terbangun dan menggagalkan aksi si Nicole. Keesokan harinya Nicole terbangun dengan tangan masih terborgol dan meminta kepada Milo untuk ke kamar mandi. Milo pun akhirnya menuruti Nicole dan membuka borgolnya. Saat di dalam kamar mandi, ternyata Nicole sudah menyiapkan alat setrum yang akan ia gunakan untuk menyerang Milo dan berencana kabur. Dan ketika waktu itu tiba, Nicole menyetrumkan ke leher Milo yang membuatnya bisa kabur. Scene berlanjut ketika Milo sadar dan mencari Nicole menggunakan mobilnya. Dan di lain sisi diperlihatkan juga Nicole yang sedang mengayuh beca hasil dari mencuri. Beberapa saat kemudian Milo menemukan Nicole dan memaksanya naik ke mobil. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju penjara tempat Nicole nantinya ditahan. Namun belum sampai ke tempat tujuan, tiba-tiba dari arah samping mereka diserang Mahler yang menggunakan SUV hitam dan terjadilah baku hantam di jalanan. Mahler pun berusaha mendekati dan menyerempet mobil Milo sambil menembakinya dan beberapa saat kemudian, terdapat mobil dari arah lain yang menyebabkan Mahler banting setir hingga mobilnya terguling di tepi jalan. Kemudian Milo mendekati mobil Mahler, namun ternyata Mahler telah kabur dengan mencuri mobil pengendara lain. Beberapa saat kemudian Milo menemukan tongkat golf di mobil Mahler yang di dalamnya terdapat identitas tempat perkumpulan klub golf, dan mereka pun mendatangi tempat golf tersebut. Sesampainya di tempat golf, mereka mendatangi beberapa anggota klub dan menanyakan seseorang yang bernama Mahler di anggota klub. Namun beberapa saat kemudian salah satu pria berlari begitu saja yang sekaligus membuat Milo curiga dan mengejarnya. Pria itu berlari dengan ketakutan dan saat ini Milo dan Nicole menggunakan golf car untuk mengejarnya. Hingga pria tersebut terpojok di kolam dan Milo menangkap dengan meloncat meninggalkan Nicole tercebur bersama golf car. Singkat cerita, Milo memaksa pria tersebut memberikan informasi siapa sesungguhnya Mahler. Dan pria itu hanya mengetahui jika Mahler terkadang main golf di sini dan Mahler merupakan pemilik tempat tato sekaligus bandar narkoba. Setelah mengetahui itu, Milo menunda untuk pergi ke penjara dan langsung menuju tempat tato milik Mahler. Namun, ketika di perjalanan, tiba-tiba Milo menerima panggilan dari Bobby yang menyuruhnya untuk bersembunyi. Rupanya saat ini Milo dan Nicole sedang diburu setelah berurusan dengan Mahler sebelumnya.
Mereka pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi di rumah pondok cupid di mana tempat itu dulunya digunakan Milo dan Nicole untuk bulan madu. Setibanya di rumah pondok, mereka disambut oleh pemilik rumah yang saat itu juga terkejut melihat mereka kembali dan masih bersama. Ya, walaupun sebenarnya Milo dan Nicole sudah lama berpisah. Kemudian scene berlanjut ketika malam hari Milo dan Nicole makan malam. Di sini, mereka saling berbincang-bincang sambil mengingat masa lalu sebelum memutuskan untuk bercerai. Dan entah kenapa, beberapa saat kemudian mereka sedikit melunakkan hati dan mulai mengakui kesalahan satu sama lain. Kemudian mereka melanjutkan perbincangan menuju kamar, dan Nicole yang saat ini sedang menelpon Kitty ibunya di kamar mandi untuk memberikan nasihat tentang hubungannya dengan Milo. Kitty pun menanggapi dengan positif ketika Nicole menceritakan jika Milo mengakui kesalahannya dan menyuruh Nicole untuk segera bercocok tanam. Mantan ibu mertua yang tahu banget kesukaan para pria. Di lain sisi, Milo juga menelpon sekretaris dan bosnya untuk memberikan saran dan sekretaris menanggapinya dengan positif. Namun, berbeda dengan bosnya yang khawatir jika ia tidak dapat komisi dari penangkapan Nicole. Milo pun mengatakan kepada bosnya ia tetap menjebloskan Nicole ke penjara setelah Ski dipapap. Namun perkataan Milo tersebut rupanya didengar oleh Nicole yang sudah bugil, dan ia mengurungkan niatnya untuk Ski dipapap. Kemudian Nicole keluar dari kamar mandi dengan wajah cemberut dan langsung bergegas tidur. Milo pun yang melihat itu menyadari jika Nicole mendengar pembicaraan dengan bosnya dan ia langsung tidur bersama Nicole diiringi musik percekcokan. Scene berlanjut ketika tiba-tiba Milo terbangun dan melihat dirinya telah diborgol Nicole. Nicole pun kabur dari rumah pondok dan menuju tempat tato milik Mahler menggunakan mobil Milo. Setibanya di tempat tato, ia langsung disambut Kang Tato dan Nicole menyuruhnya membuatkan tato di sekujur tubuh dengan tujuan mencari informasi tentang Mahler. Namun ketika akan ditato, Nicole izin ke kamar mandi yang sebenarnya ia sedang mencari ruangan milik Mahler. Ketika ia telah menemukan ruangan milik Mahler, Nicole bergegas mencari informasi mengenai insiden bunuh diri dan ia tidak menemukan apa-apa selain foto Bobby bersama Mahler. Nicole pun curiga jika Bobby bersekutu dengan Mahler dan juga baru menyadari bahwa Mahler adalah seorang polisi. Kemudian Nicole mendengar suara dari lemari yang rupanya itu adalah Jimmy yang lagi disekap. Ia pun melepaskan Jimmy dan mengajaknya kabur. Namun ketika di dalam mobil Milo, rupanya dua debt collector sudah menunggu pemilik mobil datang. Cerita berlanjut ketika debt collector menyandera Nicole dan menelpon Milo agar dirinya segera membayar hutang. Dan dengan akal bulus Milo, ia mencuri uang milik si debt collector dan menghamburkannya ke seluruh orang dalam kasino. Debt collector yang tahu jika uangnya dihamburkan itu berusaha mengambil kembali uang milik bosnya diiringi baku hantam. Kemudian Milo menjemput Nicole dan mengajaknya kabur. Sesampainya di jalan, Milo menelpon mantan bawahannya dan menanyakan keberadaan Bobby. Bawahannya mengatakan jika saat ini Bobby sedang berada di gedung barang sitaan. Mendengar itu, mereka semakin yakin jika Bobby dan Mahler terlibat dalam penggelapan narkoba. Milo pun akhirnya menuju gedung barang sitaan untuk mengungkap siapa di balik insiden kematian penjaga gedung. Dan saat ini diperlihatkan Mahler yang sedang mengemasi narkoba. Namun ketika akan cabut, ia kedatangan Bobby dan menyuruhnya meletakkan kantong yang ia pegangi. Setelah meletakkannya, Mahler menembaki Bobby yang membuat Bobby terluka. Mendengar tembakan di dalam gedung membuat Milo mencengkeram baju penjaga gedung yang baru dan memintanya agar segera membukakan pintu. Mereka pun berhasil masuk dan segera mencari sumber suara tembakan. Beberapa saat kemudian, mereka menemukan Bobby yang sedang tergeletak dengan pendarahan di bahunya. Milo pun bergegas memburu Mahler dan mengendap-endap di antara rak dan beberapa saat kemudian Milo tertodong oleh Mahler. Di lain sisi ternyata Nicole membututi Milo dan mengetahui jika Milo tertangkap oleh Mahler. Melihat itu, ia berusaha mencari barang di sekitar untuk menyelamatkan Milo dan berhasil menemukan shotgun. Waduh! Kemudian Nicole menggertak Mahler dan membidik senjata ke kepalanya namun meleset. Mahler pun mengancungkan senjata ke Nicole dan kemudian Milo berusaha mencegahnya yang membuat Mahler terjatuh dan tembakannya tidak mengenai Nicole. Dan akhirnya Milo menghajar Mahler hingga ia tidak berdaya. Cerita berlanjut setelah mereka berhasil mengungkap insiden pembunuhan penjaga gedung sambil menaiki mobil. Sampai di sini mereka saling menikmati kebersamaan sebelum disibukkan dengan aktivitas masing-masing. Namun lucunya, Milo malah memutar mobilnya menuju penjara dan tetap menjebloskan Nicole ke penjara. Kemudian diperlihatkan Milo yang telah keluar dari gedung penjara dan bertemu lagi dengan polisi yang pernah memenjarakannya. Dan polisi itu mengejek Milo brengsek yang membuat Milo kesal dan langsung menghajar polisi tersebut. Dan ternyata pukulan itu membuat Milo masuk penjara lagi dan bisa bertemu dengan Nicole. Dan cerita pun tamat.
Menurut Bang Louis, film The Bounty Hunter ini cukup membuat kita tahu kehidupan setelah menikah. Ada kalanya bersatu dan ada kalanya juga harus berpisah. Namun, kedewasaan itu sendiri yang bisa mempersatukan sebuah cinta. Film ini juga mengajarkan bahwa pasangan suami istri harus segera berdamai dan mencari solusi jika timbul sebuah masalah. Oke, terima kasih kalian yang sudah menonton dan salam kaos kaki.